Kita mulai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita bisa hadir pada kajian rutin kita, kajian malam Selasa, Senin malam ini, dengan suatu harapan dengannya bisa menambah pengetahuan kita tentang keislaman, dan dengannya bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita teruskan kajian kita. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada bab masih tentang fikih munakahat, fikih yang berhubungan dengan perkawinan, dan yang terakhir kita bahas adalah wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena saudara sesusuan. Jadi ada beberapa wanita yang tidak boleh untuk dinikahi, bukan hanya karena nasab, bukan hanya karena musyaharah atau karena perkawinan, tetapi ada beberapa wanita yang diharamkan karena saudara sesusuan, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian pada malam hari ini kita lanjutkan syurutut tahrim bisababi radha'ah, syarat-syarat diharamkannya wanita dinikahi karena menjadi saudara sesusuan. Artinya apa? Artinya kriteria-kriteria dinamakan sebagai saudara sesusuan itu batasannya seperti apa? Apakah hanya kemudian meminum air susu atau ASI 1 tetes, atau beberapa tetes, atau sampai kenyang tapi sekali, atau beberapa kali, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, di sini disebutkan ada durradha'atil muharramah, jumlah susuan yang mengakibatkan dia menjadi saudara sesusuan dan haram untuk dinikahi. Jadi dinamakan saudara sesusuan itu batasnya
ya, ia minum ASI berapa kali atau berapa lama dan seterusnya. Ikhtalafu ahlul ilmi fi adadi radha'atil mu'tabara fit tahrim. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat terkait adat, terkait jumlah berapa kali susuan seseorang itu dianggap sebagai saudara sesusuan. Nah, pada perkara yang seperti ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Walladhi yathbutu fiya hukmu ridha ala arba'ati aqwal. Yang ini dicukupkan ya pembahasan kita pada empat macam di antara pembagian atau ya di antara yang ditetapkan masyhur di kalangan para ulama. Jadi ada 4 perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait tentang jumlah susuan sehingga seseorang itu dikatakan dia menjadi saudara sesusuan. Al-awwal, yang pertama, tuhramur radha'atul wahidatu fa'akthar. Pendapat yang pertama, seseorang itu dikatakan dia telah menjadi saudara sesusuan ketika ia mengkonsumsi ASI itu hanya dalam 1 kali susuan. Artinya 1 kali sampai kenyang. Ketika ada seseorang, ya ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama itu ketika ada seseorang mengkonsumsi ASI ya dari seorang ibu hanya 1 kali susuan, maka ini sudah dianggap sebagai saudara sesusuan. Huwa mazhabul jumhur Abi Hanifah wa Malik wa riwayatin an Ahmad. Ini pendapat mayoritas di kalangan para ulama. Pendapat mayoritas di kalangan para ulama ini berpendapat pokoknya ketika ada seorang anak kemudian ia mengkonsumsi ASI dari seorang ibu meskipun hanya sekali, maka dia sudah menjadi saudara dengan orang lain yang sama-sama mengkonsumsi ASI yang sama. Jadi pendapat pertama ini adalah minimal 1 kali. Ini pendapatnya jumhur, ya, jumhur Abi Hanifah wa Malik wa riwayat Ahmad. Wa huwa qaulu Ibnu Musayyib. Ini juga perkataan yang diambil oleh Sa'id bin Musayyib. Kemudian Hasan Az-Zuhri wa Qatadah wal Auza'i wa Syuri wa Tsauri wal Laits, ya, Imam Al-Tsauri, Imam Al-Laits dan yang lain. Mereka mengambil beberapa dasar, ya, yang mendasari kenapa hanya 1 kali susuan sudah mengakibatkan dia menjadi saudara bersama dengan orang-orang yang mengkonsumsi ASI yang sama. Dalilnya apa? Pertama adalah umumu qaulu ta'ala. Yang pertama adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23. Yang seperti kemarin kita bahas ayat yang cukup panjang. Allah mengatakan wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan diharamkan bagi kalian untuk kalian nikahi yaitu ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian, wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara kalian 1 susuan. Ayat ini tidak menyebutkan berapa kali. Keumuman lafal dari ayat ini pokoknya ketika ada seseorang, ya, dia telah mengkonsumsi ASI dari seorang ibu,
meskipun hanya satu kali, maka dia sudah menjadi saudara dengan orang-orang yang mengkonsumsi ASI yang sama. Dasarnya keumuman lafal ini, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian dan saudara-saudara kalian satu susuan. Ini surat An-Nisa ayat yang ke-23. Kemudian dasar yang kedua adalah umumu qaulu sallallahu alaihi wasallam, keumuman lafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan innamar radha'ah minal maja'ah. Sesungguhnya ar-radha'ah dikatakan saudara sesusuan itu minal maja'ah ketika dengan satu kali susuan itu telah mengenyangkan. Anak kecil biasanya ketika mengkonsumsi ASI, mereka belum selesai dari mengkonsumsi itu kecuali ketika ia telah merasa cukup. Kalau belum cukup itu pasti akan masih bahasa Jawanya ngenyut gitu. Kalau sudah merasa cukup, maka hisapannya akan dilepaskan. Karena kalau dilepaskan sebelum ia mencukupkan menganggap cukup, maka dia akan menangis. Maka Nabi mengistilahkan dengan kalimat innamar radha'ah minal maja'ah. Bahwasanya susuan itu adalah minar radha'ah, termasuk bagian dari yang mengenyangkan. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, beliau mengatakan yuhramu minar radha' ma yuhramu minan nasab. Diharamkan pada saudara sesusuan itu sebagaimana diharamkan saudara yang memiliki hubungan nasab. Jadi ini menjadi kaidah yang diharamkan pada hubungan nasab seperti kepada ibunya naik sampai kepada neneknya, kemudian kepada misalnya ya dengan saudara perempuannya, berarti ini termasuk saudari sesuannya sama. Maka kaidahnya diambil dari sabda Nabi, diharamkan pada saudara sesusuan itu sebagaimana diharamkan pada saudara satu nasab. Lafal sabda Nabi ini tidak menyebutkan susuannya berapa kali. Karena tidak menyebutkan berapa kali ini, maka kemudian ya jumhur, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan kemudian sebagian dari riwayat Ahmad mengambil pendapat pokoknya meskipun hanya satu kali susuan tetap dianggap sebagai saudara sesusuan. Yang ketiga adalah hadis Uqbah bin Harith. Hadis dari Uqbah bin Harith, ia mengatakan qala tazawwajtu imra'atan faja'atana imra'atun sauda. Saya dulu pernah menikahi seorang perempuan. Lalu setelah aku menikahi seorang perempuan, selang beberapa lama datanglah faja'atana, maka datang kepada kami imra'atun sauda, seorang wanita dengan kulit hitam, ya, wanita kulit hitam. Faqalat, maka wanita kulit hitam itu mengatakan kepadaku, ardhtukuma, aku telah menyusui kamu dan menyusui wanita yang kamu peristri. Jadi ini penuturan dari Uqbah bin Harith. Uqbah bin Harith mengatakan begitu, saya menikahi seorang perempuan. Setelah menikahi seorang perempuan, selang beberapa lama datanglah seorang wanita kulit hitam. Kemudian dia mengatakan kepadaku, ardhtukuma, dulu aku pernah menyusui kamu dan menyusui wanita yang menjadi istri kamu. Berarti ini sudah menjadi
saudara sesusuan. Kemudian fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu. Ketika itu kata Uqbah bin Harits, maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku ceritakan peristiwa itu. Tazawwajtu fulanah binti fulan. Ya Rasulullah, saya telah menikahi fulanah, anaknya fulan. Saya menikahi fulanah, anaknya fulan. Faja'atana imra'atun sauda. Selang beberapa lama setelah aku menikahinya, maka datang seorang wanita kulit hitam. Faqalat li, lalu wanita itu mengatakan kepadaku, inni qad arda'tukuma, bahwasanya si wanita itu pernah menyusuiku dan menyusui perempuan yang menjadi istriku. Wahiyya kadzibah. Kata Uqbah bin Harits ini, dia mengatakan, saya yakin wanita itu bohong dia. Ketika Uqbah mengatakan di hadapan Nabi, aku yakin wanita itu membohongiku. Fa'a'radhu anni. Ketika aku mengatakan itu kepada Nabi, tiba-tiba Nabi pun memalingkan muka beliau kepadaku. Pertanda Nabi tidak ridho, tidak setuju dengan perkataan Uqbah bin Harits yang mengatakan bahwa wanita yang mengatakan dia telah menyusuiku dan pernah menyusui istriku, ya, bahwa ia adalah seorang yang berkata bohong. Ketika aku katakan kepada Nabi, maka Nabi pun memalingkan mukanya dariku, pertanda beliau tidak ridho. Ketika Rasulullah memalingkan wajahnya dariku, fa'ataituhu min qibali wajhi, maka aku pun kemudian mendekati beliau dari arah depannya. Bahasa kita tultis, ya, tultis niku napa? Mendatangi dari jarak yang dekat. Faqultu, lalu kembali aku katakan, innaha kadzibah ya Rasulullah, saya kira wanita itu berbicara bohong kepadaku. Qala, tetapi ketika Nabi mengatakan, kaifa biha, ada apa dengan kamu ini? Wa qad za'amat anna qad arda'tukuma, sementara dia telah yakin bahwa dia telah menyusui kamu dan menyusui istri kamu. Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu mengingkari wanita itu yang dia mengatakan bahwa dia pernah menyusuimu dan menyusui istri kamu? Nabi mengatakan, da'ha anka, ceraikan ia dari kamu. Hadis ini menjelaskan ya tentang bahwa dia pernah menyusuinya dan tidak disebutkan berapa kali ia menyusuinya. Karena tidak disebutkan berapa kali menyusuinya ini berarti minimal ketika menyusui hanya satu kali maka sudah dianggap sebagai saudara sesusuan. Ini dalil yang keempat yang dipakai oleh pendapat yang pertama bahwa dikatakan saudara sesusuan itu ketika sudah menyusui minimal satu kali. Qalu fa fi hadhihin nas, ya, hadhin nusus, di dalam nas ini ya dan nas-nas yang lain, lam yudhkar adadun muayyin, tidak disebutkan berapa kali ya, berapa kali susuan itu dikatakan sudah menjadi saudara sesusuan. Artinya tidak disebutkan berapa kalinya. Karena tidak disebutkan berapa kalinya berarti minimal satu kali. Kemudian ya, yang kelima, ajabu ani riwayatil lati waradat bi tahdidil adadil muharram wa satati bi annaha qad ikhtulifa ala Aisyatin fi hadil adad. Nanti akan ada jawaban ya, akan ada jawaban, ada riwayat yang lain bahwasanya Aisyah menentukan tidak hanya dengan satu kali tetapi minimal berapa kali. Itu nanti ada jawaban. Meskipun pendapat yang pertama ini bersikukuh bahwa dikatakan saudara sesusuan
itu manakala menyusuinya minimal 1 kali. Kemudian yang keenam, wa'an Amr bin Dinar, dari Amr bin Dinar, annahu sami'a Ibnu Umar, bahwasanya ia mendengar Ibnu Umar, sa'alahu rajulun, ya, dia mendengar bahwasanya ada seseorang laki-laki yang menanyainya, atuharrimu radha'atun au radha'atani, ketika seseorang itu dikatakan sebagai saudara sesusuan, ya, atuharrimu radha'ah, susuan yang menjadikan haram untuk menikah itu, apakah radha'atun, apakah hanya 1 kali susuan, au radha'atani, atau 2 kali susuan. Faqala, maka dikatakan, ma na'lamul ukhtu minar radha'ah illa haraman. Saya tidak mengetahui saudara sesusuan kecuali dengan sekali susuan. Dengan sekali susuan itu sudah dikatakan saudara sesusuan. Faqala rajulun, maka laki-laki itu berkata, inna amiral mu'minin Yazid bin Zubair, sesungguhnya Amirul Mukminin Yazid bin Zubair yaz'umu annahu la tuharrimu radha'atun wa la radha'atani. Ketika itu, ya, Yazid bin Zubair Amirul Mukminin mengatakan bahwa tidak dikatakan sebagai saudara sesusuan, ya, jika hanya 1 kali susuan atau 2 kali susuan. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, qada Allah, ketentuan Allah, khairun min qadaika, itu lebih baik daripada ketentuanmu, wa qada'u amirul mu'minin, dan lebih baik daripada ketentuan Amirul Mukminin, di mana Allah tidak menentukan berapa kali susuannya ketika seseorang dikatakan menjadi saudara sesusuan. Artinya ini membantah pendapat Yazid bin Zubair yang mengatakan bahwa kalau mengkonsumsi ASI dari seseorang sekali atau 2 kali belum dikatakan saudara sesusuan. Maka kemudian itu dibantah bahwa Allah tidak menyebutkan berapa kali seseorang itu ketika dia mengkonsumsi ASI dikatakan sebagai saudara sesusuan, sehingga dikembalikan berarti minimal 1 kali. Yang ketujuh, wali anna dzalika fi'lu yata'allaqu bi tahrimun mu'abbadun falam yu'tabaru fi adatu katahrimi ummahatin nisa. Dalam nas-nas yang tadi di atas tidak disebutkan terkait berapa kali wanita itu atau seseorang dikatakan sebagai saudara sesusuan, tetapi ibroh yang diambil dari ayat dan hadis adalah minimal 1 kali seseorang itu telah menyusu pada seseorang, berarti dia telah menjadi saudara sesusuan dengan orang lain yang sama-sama mengkonsumsi dari ASI yang sama. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat pertama dikatakan saudara sesusuan itu adalah dengan 1 kali susuan. Asani yang kedua, yuharrimu thalatha radha'atin fa aktsar. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa dikatakan saudara sesusuan itu jika seseorang telah mengkonsumsi ASI dari seorang ibu, maka dia menjadi saudara sesama yang mengkonsumsi ASI itu minimal 3 kali susuan. Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau pendapat yang pertama ini hanya 1 kali susuan. Pendapat yang kedua adalah 3 kali susuan. Wa huwa riwayatun tsalithatun an Ahmad. Ini riwayatnya yang ketiga yang diambil oleh Imam Ahmad. Wa qaulu ahlu zahir. Ini menjadi mazhabnya ahlu zahir, ya, mazhab zahiriyah, seperti ya beberapa ulama illa Ibnu Hazm.
kecuali Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini termasuk ulama Zahiriyah. Zahiriyah itu kalau bahasa kita sebutan lainnya itu adalah tekstualis. Kaum tekstualis yang selalu plek dengan nas-nas yang ada. Wabihi qala Ishaq wa Abu Ubaid, Abu Thawr wa Ibnu Mundir, ya. Ini menjadi pendapatnya Ibnu Ishaq, Abu Ubaid, Abu Thawr dan Ibnu Mundir. Apa alasannya? Alasannya adalah pertama hadis Aisyah, di mana Aisyah ini mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tuharrimu massata wa massatani. Tidak mengharamkan seseorang ketika seseorang itu hanya mengkonsumsi ASI dengan 1 kali hisapan atau 2 kali hisapan, sekali atau 2 kali. Kalimat sekali atau 2 kali berarti ketika sudah 3 kali ini sudah menjadi saudara sesusuan. Ini pendapatnya kaum Zahiri, kaum tekstualis. Kemudian juga hadis Ummul Fadl, Ummul Fadl dia mengatakan, dakhala a'rabi 'alan nabiyyi. Suatu ketika ada seorang laki-laki Badui masuk ke rumah Nabi, wa huwa fi baiti faqala. Sedangkan dia ada di dalam rumah, kemudian ia pun berkata, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi, inni kanat li imra'atun fatazawwajtu 'alaiha ukhra. Sesungguhnya saya ini memiliki seorang perempuan, seorang istri, lalu aku pun menikahi istri yang lain. Faza'amtu imra'ati, lalu ketika itu istriku yang pertama, jadi ketika itu ada seorang laki-laki Badui masuk ke rumah Nabi, lalu ia berkata, ya Rasulullah, saya telah menikahi seorang perempuan, lalu saya pun menikah lagi dengan perempuan yang lain. Faza'amat imra'atil ula, lalu istriku yang pertama dia mengira annaha ardo'at imra'atil khuduthi rodo'atan au rodo'ataini. Lalu istriku mengatakan bahwa dia telah menyusui istriku yang kedua dulu di waktu kecil dengan 1 kali susuan atau 2 kali susuan. Jadi istri yang pertama ini mengatakan pada suaminya, kamu kok menikahi wanita itu? Saya dulu pernah menyusuinya, kalau tidak sekali ya 2 kali. Faqala Nabi Allah, maka ketika itu Rasulullah mengatakan, la tuharrimu imlajatun wala imlajatani. Tidak menjadikan haram ketika hanya 1 kali susuan yang mengenyangkan atau 2 kali susuan yang mengenyangkan. Ini sabda Nabi yang mengatakan tidak menjadi haram untuk dinikahi ketika ia hanya menyusu dengan 1 kali yang mengenyangkan atau 2 kali yang mengenyangkan. Ini dipakai dalil yang kedua, berarti ketika belum sampai 3 kali ketika menyusui atau menyusu, maka ini tidak dikatakan sebagai saudara sesusuan. Qalu dikatakan wali anna ma yu'tabaru fil adatu wa tikrar yu'tabaru fi thalath. Karena hadis yang pertama ini dikatakan tidak menjadi haram jika hanya 1 kali atau 2 kali. Hadis yang kedua terkait tadi bahwasanya ada seorang laki-laki A'rabi, laki-laki Badui yang dia menikahi seorang wanita, lalu menikahi wanita yang lain, dan istri yang pertama dia mengatakan bahwa
istrinya yang kedua, ya dulu dia pernah menyusuinya, kalau tidak sekali 2 kali. Ketika itu Nabi mengatakan tidak menjadi haram jika hanya 1 kali atau 2 kali. Nah, riwayat-riwayat ini dipakai oleh kelompok yang kedua bahwa dikatakan saudara sesusuan itu minimal 3 kali susuan. Ini pendapat yang kedua. Kemudian ats-tsalits, pendapat yang ketiga, yuharrimu khamsu radha'atin fa aktsar. Pendapat yang kelima adalah diharamkan untuk dinikahi ketika minimal mengkonsumsi ASI ini minimal adalah sebanyak 5 kali. Jadi pendapat pertama sekali itu sudah dikatakan saudara sesusuan. Pendapat yang kedua adalah 3 kali. Kalau belum 3 kali tidak dikatakan saudara sesusuan. Pendapat yang ketiga ini adalah 5 kali. 5 kali. Kalau belum 5 kali belum dikatakan sebagai saudara sesusuan. Wahwa mazhabus Syafi'i, ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i, wal masyhur an Ahmad, dan ini adalah pendapat yang paling mayoritas di kalangan mazhab Imam Ahmad, ya, mazhab Hambali, wa Ibnu Hazmin, dan ini juga pendapatnya Ibnu Hazm, wa bihi qalal Atha, ini juga pendapatnya Imam Atha, kemudian Tawus dan lain sebagainya, wa huwa an Aisyah wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Zubair, dan ini juga pendapatnya Aisyah, Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Zubair. Dalilnya apa? Yang pertama, ya, dalil yang dipakai bahwa dikatakan saudara sesusuan itu ketika sudah 5 kali susuan. Yang pertama adalah hadis Aisyah. Qalat, Aisyah mengatakan, kana fima unzilal Quran, dulu ketika Al-Quran diturunkan, itu yang pertama adalah asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimuna. Awal atau ayat yang pertama kali turun bahwasanya dikatakan sudah menjadi saudara sesusuan itu ketika sudah dengan hitungan 10 kali susuan. Ini ya ayat-ayat awal dalam Al-Quran. Tsumma nusikha bi khamsi ma'lumatin. Tetapi 10 kali itu kemudian hukumnya dihapus. Ya, dihapus. Menjadi berapa? Menjadi minimal 5 kali. Jadi Aisyah mengatakan dulu memang seseorang itu dikatakan dia menjadi saudara sesusuan itu ketika sudah 10 kali susuan. Tetapi hukum itu kemudian dihapus menjadi 5 kali susuan. Fatuwfiya Rasulullah. Setelah ayat itu turun terkait tentang hal itu, maka Rasulullah SAW tidak beberapa lama kemudian meninggal dunia. Wahunna fima yaqra'u minal Qur'an, dan karenanya yang ditetapkan berikutnya adalah dikatakan saudara sesusuan itu ketika minimal 5 kali susuan, bukan sekali, bukan 3 kali. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian Imam Nawawi beliau mengatakan, qala An-Nawawi, Imam Nawawi ini termasuk ulama yang masyhur di kalangan Imam Syafi'i. Karya yang monumental adalah diantaranya Syarah Muslim Imam Nawawi. Kemudian buku yang sangat terkenal di tengah-tengah kita itu adalah Riyadhus Shalihin. Itu kitabnya Imam Nawawi yang cukup monumental. Dan juga yang monumental yang lain itu adalah kitab Al-Adhkar, ya.
Ya, termasuk yang familiar di Indonesia itu adalah kitab tadi Riyadhus Shalihin. Ini karangan Imam Nawawi yang sangat monumental dan hampir dikenal oleh kalangan, bahkan kalau di Indonesia itu lintas mazhab dan lintas organisasi, yang pada akhirnya disyarah dengan berbagai macam kitab syarah Riyadhus Shalihin. Sehingga dikatakan siapa yang belum pernah membaca Riyadhus Shalihin belum lengkaplah agamanya. Karena ya di dalam Riyadhus Shalihin itu ada basyiron wa nadhira, ada kabar gembira dan ada ancaman, kemudian ada anjuran dan ada larangan. Itu kitab Riyadhus Shalihin. Maka akan sangat bagus kalau kita minimal pernah membacanya sekali selesai, meskipun terjemahnya itu. Karena itu akan memberikan kepada kita pemahaman yang cukup bagus. Kitab Riyadhus Shalihin. Kalau edisi terjemah itu ada 2 jilid biasanya. Kalau yang tidak terjemah hanya 1 jilid, tulisannya kecil. Kalau yang terjemah biasanya 2 jilid. Dan itu disyarah oleh para ulama dengan beberapa kitab syarah. Ada Dalailul Falikhin, kemudian ada syarah Ibnu Utsaimin, ada syarah-syarah yang lain. Imam Nawawi mengatakan, wa ma'nahu annan nasha bi khamsi rada'atin ta'akhkhara inzalahu jiddan. Bahwasanya ayat yang menghapus minimal dikatakan saudara sesusuan itu dengan 5 kali susuan, ta'akhkhara inzalahu. Ini memang turunnya agak belakangan. Hatta innahu sallallahu alaihi wasallam tuwfiya, sampai kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Wa ba'dan nasi yaqra'u khamsa rada'atin. Kemudian kaum muslimin membacanya, menelaahnya bahwa saudara sesusuan itu minimal dengan 5 kali susuan. Wa yaj'aluha Qur'anan korona mutawalliyan likaunihi lam yablughu nasuli qaribi ahdihi. Dan itulah yang kemudian ya dipakai sampai, kata beliau, sampai dengan hari ini. Meskipun tidak semua kaum muslimin memahami bahwa 10 kali susuan itu telah dihapus dengan 5 kali susuan. Ini dalil yang kedua. Kemudian ya dikatakan qultu fahadza minal Qur'anil mansuh tilawatan. Ya, artinya kalau dicari di dalam nas Al-Qur'an terkait tentang lafal 10-nya itu memang tidak ada. Maka di sini fahadza minal Qur'ani mansukhu tilawatan baqiya hukman ka ayati rajmi. Oleh karenanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang telah dimansuh ini meskipun ayatnya telah dihapus, tetapi hukumnya tetap masih berlaku. Bahwasanya ya pernah ada ayat yang turun terkait bahwa batasan seseorang itu dikatakan sebagai saudara sesusuan itu ketika minimal dengan 5 kali susuan. Kemudian juga hadis ya maja'a fi ba'ti turuqi haditsin Aisyah, apa yang dibawa di sebagian jalan hadis dari Aisyah fi qissati Sahlah binti Suhail, tentang kisah Sahlah binti Suhail. Ini kisah yang sangat terkenal, hanya kita tidak kenal ya karena belum membaca. Tapi ini kisahnya sudah sangat masyhur, terkenal ini. Terkait apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada beliau, ardhi'i saliman khamsu rada'atin fayuharrimu bilabniha. Susuilah Salim itu dengan 5 kali susuan. Ketika dia sudah menyusui dengan 5 kali susuan,
maka dia sudah menjadi haram, artinya sudah menjadi saudara sesusuan. Wan Aisyah, dari Aisyah dikatakan la yuharrimu duna khamsi radha'atin ma'lumatin, dan Aisyah mengatakan tidak dikatakan menjadi saudara sesusuan ketika seseorang belum sampai genap 5 kali susuan. Genap artinya lengkap, karena 5 itu tidak genap tapi ganjil, ya. Artinya belum dikatakan saudara sesusuan ketika belum sampai 5 kali susuan. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian Ar-Rabi', pendapat yang kelima adalah la yahrumu illa asyra radha'atin fa'akthar. Ini perlu kita fahami sebagai sebuah tambahan ilmu. Pendapat yang keempat adalah pendapat terakhir, bahwa tidak dikatakan atau belum dikatakan saudara sesusuan kecuali ketika sudah mencapai atau sampai 10 kali susuan. Nek pun ping 10. Ini pendapat yang keempat, ya. Pendapat keempat. Wa huwa murwiyun an Aisyah wa Hafsah. Ini yang teriwayatkan dari Aisyah dan Hafsah. Dikatakan fa'an Salim, ya, dikatakan dari Salim, ya, Salim bi Sahal ini, ya, dikatakan bahwa suatu ketika Salim ini masih kecil, ya, dia matan begini, anna Aisyah ummul mukminin arsalat bihi wa huwa yardha ila ukhtuha Ummi Kulthum binti Abi Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Aisyah mengirimkan Salim, ya, yang pada waktu itu masih bayi untuk dikirimkan kepada saudaranya Aisyah, yaitu Ummi Kulthum binti Abi Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq punya putra namanya Ummi Kulthum. Maka Aisyah mengirimkan Salim, ini dikirimkan kepada Ummi Kulthum, berarti ini saudaranya Aisyah. Supaya apa? Supaya Ummi Kulthum menyusuinya. Faqalat, ketika itu Aisyah mengatakan kepada Ummi Kulthum, ardhi'ihi asyra radha'atin hatta yadkhul alayya. Wahai Ummi Kulthum, susuilah Salim ini dengan 10 kali susuan. Ketika dia sudah menyusu kepadamu dengan 10 kali susuan, maka dia sudah menjadi anakmu sehingga ia menjadi saudaraku. Sehingga ketika dia nanti masuk ke rumahku, maka dia boleh masuk ke rumahku karena dia menjadi saudara sesusuan. Zaman Nabi itu kalau bukan mahram tidak boleh masuk ke rumah menemui wanita. Maka Aisyah mengatakan begitu, wahai Ummi Kulthum, ya, Salim ini kamu susui 10 kali. Karena kalau sudah kamu susui 10 kali berarti dia menjadi anakmu. Kalau dia menjadi anakmu, dia berarti menjadi siapanya dengan Aisyah? Menjadi Ummi Kulthum ini saudaranya Aisyah. Ketika Aisyah mengatakan pada Ummi Kulthum, ini Salim ini kamu susui 10 kali. Kalau dia sudah kamu susui 10 kali berarti dia menjadi anakmu. Kalau dia menjadi anakmu berarti dia menjadi siapanya Aisyah? Menjadi keponakan sesusuan, kan begitu, menjadi keponakan. Dengannya kalau sudah menjadi seperti keponakan, dia keluar masuk rumah Aisyah, maka sudah dianggap bukan lagi orang lain, begitu maksudnya. Qala Salim kemudian mengatakan, ya ini agak aneh, Salim masih kecil bisa bercerita, masih bayi, ya. Ketika dia dewasa dia bercerita.
fa'ardha'atni Ummi Kulthum thalatha radha'atin thumma maridat. Ketika itu Ummi Kulthum ya, ia pun menyusuiku dengan 3 kali susuan, lalu dia pun sakit. Falam tardha'atni ghaira thalathi radha'atin, dan dia tidak menyusuiku kecuali hanya 3 kali itu saja. Oleh karenanya falam akun adkhulu ala Aisyah min ajli anna Ummi Kulthum lam tatimmu li asradha'atin. Oleh karenanya saya tidak boleh masuk ke rumah Nabi, apalagi bertemu dengan Aisyah, karena saya belum menjadi saudaranya, dikarenakan belum sempurna dengan 10 kali susuan dan baru hanya 3 kali susuan. Saya tidak tahu apakah ini saking cerdasnya Salim ya, sehingga masih ingat ketika disusui, atau karena ada cerita yang lain. Tapi Salim menuturkan seperti itu. Ya, waktu itu saya ya dikirim ke Ummi Kulthum supaya apa? Disusui oleh Ummi Kulthum 10 kali. Supaya ketika Salim ini nanti dewasa, keluar masuk rumah Nabi tidak mengapa, karena menjadi saudaranya Aisyah. Tetapi belum sampai 10 kali Ummi Kulthum menyusuinya, Ummi Kulthum kemudian sakit. Oleh karenanya tetap dianggap dia bukan saudara sesusuan. Ini dalil yang pertama terkait bahwa pendapat yang keempat bahwa dikatakan menjadi saudara sesusuan itu ketika sudah 10 kali susuan. Baik Ibu sekalian, karena ada azan kita jeda sebentar. Baik, saya lanjutkan. Kemudian dalil yang kedua, jadi dalil yang pertama terkait pendapat bahwa dikatakan menjadi saudara sesusuan itu ketika sudah dengan 10 kali. Dasar pertama adalah tadi ketika Aisyah mengirimkan Salim ya, yang waktu itu masih usia kecil, usia menyusui atau usia masih 2 tahun ya, kemudian dikirim kepada Ummi Kulthum untuk disusukan kepadanya, dan ternyata tidak sampai dengan 10 kali, baru 3 kali Ummi Kulthum sakit sehingga tidak sempurna menjadi 10 kali, sehingga Salim tetap tidak diperkenankan menjadi pelayan di rumah Nabi untuk keluar masuk. Kenapa? Karena tetap dianggap sebagai ajnabi. Yang kedua, wa'an Safiyah binti Abi Ubaid, dari Safiyah binti Abi Ubaid, zaujatu Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar. Ini istrinya Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar. Anna Hafsah ummul mukminin, bahwasanya Hafsah ummul mukminin arsalat bi Asim bin Ubaidillah bin Sa'ad, dia mengutus Asim bin Ubaidillah bin Sa'ad ila ukhtiha, kepada saudarinya yaitu Fatimah binti Umar bin Khattab. Fatimah binti Umar bin Khattab. Ya, jadi Umar bin Khattab itu punya putra namanya Fatimah. Meski pada waktu itu ya Umar bin Khattab juga berkehendak untuk melamar putrinya Nabi yang bernama Fatimah. Ya. Nah, kemudian dikatakan dikirim kepada Fatimah binti Umar bin Khattab untuk apa? Tardha'ahu asra radha'atin, supaya ya dia menyusui kepada anak kecil yang dikirim itu dengan 10 kali susuan, liyadkhul 'alaiha, supaya apa? Supaya dia nanti menjadi
ya, menjadi saudarinya Hafsah Ummul Mukminin. Wa huwa saghirun birada'in, saghirun yardha. Ketika itu usia masih kecil. Fa fa'alat fakana yadkhulu 'alaiha. Dan itu pun dilakukan, maka semenjak itu ia pun bisa keluar masuk kepada rumah beliau. Artinya sudah dianggap sebagai saudara atau saudari sepersusuan. Ini dalil yang kedua yang diambil dalilnya bahwa saudara sesusuan itu minimal adalah 10 kali susuan. Jadi ada 4 pendapat. Pertama adalah sekali, yang kedua 3 kali, yang ketiga itu adalah 5 kali, yang keempat adalah 10 kali. Itu pendapat di kalangan para ulama. Qultu, pengarang kitab Shahih Fiqhus Sunnah ini beliau mengatakan warrajih. Nah, ini menariknya. Pengarang kitab ini beliau mengambil pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Warrajih, pendapat yang paling rajih di antara 4 pendapat itu antara 1, 3, 5 atau 10. Pendapat yang terkuat dari 4 pendapat itu adalah mangqala khamsu radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Pendapat yang terkuat menurut beliau insya Allah yaitu pendapat yang mengatakan bahwa dikatakan saudara sesusuan itu minimal 5 kali susuan. Ini pendapat dari pengarang kitab ini, ya, pengarang kitab Shahih Fiqhus Sunnah. Beliau mengatakan pendapat yang rajih insya Allah, kata beliau, itu adalah pendapat yang mengatakan dikatakan saudara sesusuan itu ketika sudah, ya, menyusu minimal dengan 5 kali susuan. Li haditsin Aisyah fi nushil ashri illa khamsi radha'atin. Ketika beliau menjelaskan bahwa ayat yang menyatakan 10 kali susuan itu dihapus dengan 5 kali susuan. Wa huwa muqayyadun lil ahaditsil mutlaqah. Hadis ini, ya, atau riwayat ini, riwayat yang menyatakan bahwa 5 kali susuan ini tentunya ia muqayyad, ia membatasi hadis mutlak. Ketika ada hadis muqayyad dan ada hadis mutlak, maka yang dikedepankan adalah hadis muqayyadnya, bukan hadis mutlaknya. Sehingga dengan adanya, ya, riwayat yang seperti itu, maka menurut pengarang kitab ini yang rajih, pendapat yang terkuat, dikatakan sebagai saudara sesusuan itu ketika seseorang seorang anak minimal dengan 5 kali susuan. Kalau 1 kali susuan belum, kalau 3 kali susuan belum, tapi kalau 10 susuan sudah pasti, ya, sudah pasti, karena minimalnya adalah dengan 5 kali susuan. Wallahu a'lam bissawab. Ini terkait yang sering atau yang kadang ada pertanyaan, dikatakan saudara sesusuan itu minimal berapa kali. Ternyata pendapat banyak. Tetapi di antara pendapat yang banyak itu yang masyhur adalah 4 pendapat. Ada yang berpendapat minimal sekali, ini jumhur. Ada yang mengatakan minimal 3 kali. Ada yang mengatakan minimal 5 kali. Ada yang mengatakan minimal 10 kali. Pengarang kitab ini mengambil pendapat bahwa yang rajih adalah dikatakan saudara sesusuan itu ketika minimal dengan 5 kali susuan. Sekurang dari itu atau kurang dari itu belum dikatakan sebagai saudara sesusuan. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada malam hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat ya. Segala kesalahan kekhilafan semoga Allah memberi ampunan. Dan sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, jika ada kami persilahkan. Kalau ada. Oh nggih, monggo.